Kiprah Jati. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap, katon lerek goncanging alit. Oh, risang mawe gandrung sabarang katulu. Wukir moyak mayik lerek katios kumole sopale awur. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini kelihatannya kita memang agak unik. Oleh karena itu, untuk yang pertama kali, sebagaimana biasa, kami ucapkan selamat dan rahayu untuk semuanya saja penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Dan sudah barang tentu ucapan kita semua pasti sama. Damailah semua makhluk di muka bumi ini. Apapun bentuknya, baik dilihat, bisa dilihat atau tidak. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hidup di negeri kita khususnya di Pulau Jawa ini memang banyak hal-hal yang kadang-kadang menjadi satu wacana atau suatu pemikiran atau suatu renungan yang kadang-kadang membuat kita menjadi melamun karena pengen menjangkau sesuatu yang sulit untuk kita cerna. Tetapi suatu saat tidak jarang juga banyak saudara-saudara kita, para pinispo atau yang muda-muda atau yang endigo-endigo itu, mereka sering berbicara di luar manusia umum tentang hidup di dalam dunia yang lain. Masyarakat semakin modern sudah akan mengerti apa bentuk, corak dan wujud dari kehidupan itu. Oleh karena itu, hari ini kita akan berbicara masalah hubungan iman dengan alam gaib ya. Unik ya. Sekali lagi para penonton Dhamma TV, bapak-bapak, ibu-ibu, eyang-eyang, kakek-kakek, anak-anak, cucu-cucu, renungkan. Semua radio matikan dulu. Bila perlu HP untuk semarang matikan dulu. Karena apa? Hampir semua kitab suci mengatakan syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib. Oleh karena itu kalau sekarang kita akan mencoba ketemu dengan bapak-bapak ada di sini, bahkan ada yang dari Jakarta. Nah, dan hari ini ibu-ibu semuanya, bapak-bapak dari sini memang sengaja kita dari Sarasean. Sarasean itu dari kata-kata lesean. Dari sinilah demokrasi terpimpin itu terwujud. Dari sinilah permusyawaratan dan permufakatan untuk menuju dalam satu kedamaian dan kemakmuran. Inilah kultur budaya bangsa kita turun-temurun. Oleh karena itu sekarang kita sudah barang tentu rasanya kalau di Dhamma ini, Dhamma TV ini, Gaham Kiprah Jati khususnya, kalau tidak ada saudara saya ini yang sangat setia dengan kita semuanya, Bapak Dr. Andus Indarwanto MSI, gitu, tepuk tangan untuk beliaunya. Terima kasih Pak Dar. Seperti tadi kami sampaikan, tolong Pak Dar, ini sebenarnya hubungan iman dengan alam gaib secara umum yang panjenengan ketahui dan rasakan itu bagaimana Pak? Monggo kami persilakan. Terima kasih Ki Jati, Rahayu. Rahayu. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Dhamma TV senantiasa beserta makhluk Allah Tuhan yang Maha Rahman diberkahi oleh Allah Tuhan yang Maha Rahman. Nah, pada saat berbicara tentang alam gaib, Ki Jati tadi sudah mendahului bahwa seluruh kitab suci itu pasti salah satunya adalah berbicara dan bahkan memuatkan alam gaib sebagai salah satu bentuk keimanan. Nah, dari sini sudah benang merahnya terlihat bahwasanya seluruh kitab suci memuat keyakinan tentang adanya alam gaib. Tetapi karena pendengar kita ini mulai dari anak-anak remaja sampai dengan yang yeswonya sudah lanjut,
ada baiknya tidak bermaksud untuk menggurui ya Ki Jati. Maka kita masuk pada tataran yang paling sederhana di tingkat anak-anak kita. Sebenarnya keimanan itu apa? Iman itu apa? Kalau di dalam bahasa kita yang sehari-hari, maka iman itu adalah percaya. Percaya kepada apa? Ya percaya kepada apa saja. Yang paling sederhana adalah ketika anak percaya kepada ibunya. Anak tidak tahu, proses lahirnya tidak tahu. Tetapi seorang anak pasti meyakini bahwa ini adalah ibu saya. Jadi dari kecil, bahkan ketika kalau di dalam ajaran Islam, bahkan ketika usia itu 40 dikali 3, maka pada saat itu kita sudah dikenalkan dengan alam gaib. Alastu birobikum. Apakah benar aku ini Robmu, katanya. Allah begitu. Kemudian qalu bala syahidna. Benar aku menjadi saksi. Nah, pada saat di alam kandungan ini juga termasuk alam gaib. Kenapa disebut alam gaib? Karena tanpa mencari makan, maka seorang calon jabang bayi itu sudah disuguhi aneka kebutuhan dari fisiknya, juga psikisnya, kejiwaannya, sehingga nanti ketika lahir maka dari rahim sang ibu, guwo garbo nggih. Ki Jati nggih, itu akan mengenal dan dikenalkan oleh ibunya. Dan ibulah yang mengenalkan. Tadinya yang gaib, yang tidak tampak itu menjadi nyata. Jadi menjadi kasunyatan jati. Nah, ketika menjadi kasunyatan jati, maka anak ini akan terbawa dalam seluruh struktur kehidupannya, tradisi, budaya, sampai keyakinannya bahwa ada alam yang tidak tampak. Oleh sebab itu kalau dalam bahasa Arab disebut gaib. Gaib itu kalau kita tidak hadir ya disebut gaib. Seseorang tidak hadir di dalam satu kelas atau di dalam satu sarasean, maka dikatakan gaib. Gaib tidak ada. Tetapi manakala kita berangsur ke atas menuju sang widewasa, sang yang widewasa, atau ide sang yang widewasa, kemudian menuju kang gulawentah jagat alit soho ageng, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah dengan berbagai varian sebutannya, maka yang maha gaib itu tidak pernah besar karena disebut oleh orang Islam Allahu Akbar. Tidak pernah bertambah atau berkurang kasihnya karena saudara-saudara kita ada yang menyebutnya Tuhan itu maha pengasih. Tuhan akan tetap menyayangi makhluknya ketika saudara-saudara kita yang Buddha, yang Hindu itu mengatakan bahwa damailah bumi beserta seluruh makhluknya. Sebutan-sebutan itu karena keimanan seseorang menggantungkan pada yang maha mutlak. Nah, dari sini kelihatan sekali bahwasanya sebenarnya keimanan itu adalah juga hal yang gaib. Karena itu maka tidak satupun orang yang bisa memaksakan kepercayaan dan keimanannya itu pada orang lain. Karena tidak bisa memaksakan kepada orang lain, maka mestinya idealnya di bumi pertiwi Nusantara ini, maka masing-masing kepercayaan itu tumbuh kembang sesuai dengan orang-orang yang meyakini, kemudian tidak mengganggu dan tidak diganggu oleh pihak lain. Nah, ini mulai menarik Pak Dar, bahwa memang syarat orang beriman itu percaya dengan adanya gaib. Tapi kalimat terakhir itu tekanannya kelihatannya perlu kita rasakan bersama, bahwa untuk gaib ini, bicara tentang gaib, tidak bisa memaksakan kepada orang lain. Karena penangkapan tentang gaib itu setiap orang sudah barang tentu sendiri-sendiri Pak Dar ya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, khususnya adik-adik dan anak-anak kita, memang kalau secara umum kita sering dikatakan oleh ahli biologi atau komposisi organ kita, terutama di kepala ini,
Di ilmu kedokteran dikatakan bahwa otak ini ada 3 ya Pak Dar ya. Otak kiri, otak kanan, dan ada otak belakang. Nah, contoh bahwa manusia tidak bisa lepas dari gaib, apapun manusianya, pasti sekali tempo kita terasa bahwa gaib itu menyentuh kita. Kalau kita berjalan misalnya Pak Dar, di tempat yang sepi, malam hari, entah di tepi makam atau tempat guru jurang, loh, yang merinding, yang keri kan yang belakang, ya. Kok ada yang sini gatel atau yang sini keri ya, kok belakang. Nah, ini nanti memang sangat menarik sekali karena otak kita yang terdiri dari 11 miliar simpul saraf dan setiap simpul saraf melayani kurang lebih 25.000 saraf untuk menggerakkan kita. Nah, kalau kita bisa memahami tentang itu, fungsi itu yang diberikan oleh Sang Maha Kasih kepada kita sebagai titah yang dimuliakan, ini kelihatannya paling tidak Pak Dar? Paling tidak semacam mengerem kita, karena manusia itu kalau sudah mampu melahirkan sesuatu cita-cita dan cita-cita di luar kontrol atau rem, kadang-kadang overacting, lalu menjadi arogan, menjadi egoisme. Apa ini kira-kira fungsi gaib itu kaitannya untuk ngerem ini atau bagaimana Pak Tan? Iya, Ki Jati dan pemirsa Dhamma TV yang dimuliakan oleh Allah Tuhan yang Maha Rahman, bahwa benar yang dituturkan Ki Jati bahwa untuk ngerem badan wadak kita, jasmani kita, itu memang sangat kecil yang disebut dengan ruh atau kehidupan itu sendiri. Dan ruh atau kehidupan itu sendiri kalau dalam bahasa ilmiah itu disebut dengan DNA atau gen. Nah, di mana kalau ada kumpulan kurang lebih 6 sampai 7 miliar manusia yang dedeknya Ki Jati, itu ada yang bervariasi, ada yang 2 meter dan seterusnya. Tetapi kalau dikumpulkan sekali lagi dalam teori gen yang ditulis oleh Kazuo Murakami, ahli genetika dari Jepang itu, hanya sebesar bulir pari. Nah, ini kan bisa bayangkan. Lah, rem kita itu sangat kecil tetapi idap-idapi kalau di dalam bahasa Jawanya. Jadi sungguh sangat luar biasa, tetapi akan bisa menjadi nista manakala hawa nafsu itu membimbing. Jadi hawa nafsu syaitan atau ketidakbaikan itu membimbing ruh suci itu. Nah, ruh suci yang gaib itu harus dipelihara. Cara pemeliharaan yang terbaik kalau anak-anak mesti kita ajarkan, salah satunya adalah bertutur kata yang sopan dan santun. Iya, terima kasih. Ternyata memang sejak kecil pun, meskipun dengan bahasa yang sangat sederhana, tentang gaib itu memang kita harus ajarkan. Paling tidak leluhur kita sering mengatakan, jangan makan di tengah jalan, nak ora ilok. Kadang-kadang itu. Tiga pintu. Apa benar tengah jalan, tabrak truk. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya memang unik kita bicara tentang antara kehidupan, yaitu hubungan iman dengan alam gaib tadi. Nah, jangan kemana-mana Dhamma TV, kita masih bersama dengan Bapak Ibu-Ibu dengan semangat Kiprah Jati. Iya. Nah, penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita masih akan meneruskan kembali. Tadi Pak Dar Indarwanto sudah menjelaskan kurang lebih seperti itu, dan itu harus kita mengerti. Jangan kita hanya cukup menangkap saja, karena hidup sehari-hari ini kelihatannya kalau kita tidak bagi cara hidup kita antara kenyataan yang harus kita lakukan dan sentuhan terhadap gaib yang sekali tempo kita rasakan, kelihatannya memang kurang relevan atau kurang nyaman. Nah, kita akan bertanya kepada Ki Sumarto ini. Ki Sumarto yang sepak terjangnya itu kemana-mana tentang ini. Tolong Ki, ceritakan teori yang Pak Marto ketahui akhir-akhir ini tentang dunia gaib dengan
alam gaib dengan manusia ini. Monggo. Terima kasih. Selamat malam para pemirsa Dhamma TV. Rahayu. Rahayu. Jadi sebelum jagat ini diisi oleh makhluk-makhluk yang ada di bumi, Gusti Kang Akaro Jagat itu memulai dengan membuka jagat ini dengan istilahnya Purwa Bukani Jagat. Jadi waktu itu dunia ini masih uang-uang, belum ada isinya apa-apa. Selanjutnya yang diciptakan dulu adalah makhluk halus. Makhluk halus yang namanya Yang Purokolo beserta andanya atau anak buahnya gitu. Dan selanjutnya diciptakan lagi lah pancer 5, yaitu tanah, air, api, udara, dan matahari. Dan tiga-tiganya ini adalah dinamakan Tritunggal pertama. Satu itu ya Tuhan sendiri, Tuhan Gusti Kang Akaro Jagat. Yang dua itu suatu makhluk yang tidak bisa mati. Itu termasuk Tritunggal pertama. Dan selanjutnya itu dinamakan Purwa Bukani Jagat. Dan selanjutnya itu tingkat kedua itu Purwa Dumadine Isine Jagat. Yang dimaksud itu adalah setelah tanah, air, api, udara, dan matahari tercipta, maka tugasnya adalah bagian dari Yang Purwokolo untuk membentuk suatu kehidupan, yaitu yang namanya nanti disebut bumi dan seisinya. Dan bumi akan diisi oleh makhluk. Yang pertama diciptakan adalah tanaman, yang kedua adalah binatang, dan terakhir adalah manusia. Semua itu adalah makhluk yang bisa mati. Dan isi dari makhluk-makhluk itu adalah semuanya gaib, yaitu sukma. Mungkin Pak Indarwanto mengatakan gen. Nah, dan dalam dunia barat, gen itu diteliti lagi. Apakah isinya? Menurut orang barat itu adalah partikel-partikel pembentuk Tuhan. Kalau kita mengatakan partikel-partikel pembentuk kehidupan atau namanya sukma. Betulkah manusia itu makhluk yang sempurna? Kita salah kaprah. Yang sempurna tidak lain adalah Gusti Kang Akaro Jagat sendiri. Yang lain itu tidak sempurna, hanya untuk melengkapi. Semua itu sempurna. Untuk tanaman, bisa taruhlah mangga ada mangga lain itu punya rasa macam-macam. Itu ada kegunaannya lain-lain. Untuk tanaman umbi-umbian juga sama, hewan juga gitu, dan manusia itu macam-macam. Itulah terletak pada sandinya, yaitu sandi Honocoroko. Di situ ada sandi itu Honocoroko, itu ada utusan Doto Sowolo. Semua tidak bisa gerak, sudah diciptakan begitu adanya. Podo Joyonyo, semua mempunyai kejayaan yang lain-lain. Mogo Potongo itu harus dicari apa tujuan kita hidup di dunia. Itu adalah untuk memayu hayune bawono. Ya, terima kasih. Matur nuwun, itu konsepsi dari paham leluhur-leluhur kita Jawa. Nah, saya akan bertanya ini kepada Pak Dadang, Pak Insinyur Dadang ini dari Jakarta. Sebenarnya ada apa sih Pak tentang gaib dan manusia? Monggo. Terima kasih Ki Jati atas kesempatannya. Sebelumnya rahayu buat semua penonton TV Dhamma TV. Sebetulnya masalah ini menarik ya, antara iman dan gaib. Saya akan coba mendekati dari sisi penjelasan ilmiah ya, walaupun mungkin
logika itu belum bisa menjelaskan itu. Tadi sudah banyak dijelaskan mengenai DNA, mengenai ya terutama DNA, terus masa Kijati otak kanan. Nah, sebetulnya begini, pembahasan ini manifestasinya sangat luas. Jadi saya akan ke manifestasi yang ada kaitannya hubungan antar manusia untuk menuju ke arah kedamaian. Jadi saya akan mulai dari iman ya. Iman itu dalam bahasa Inggris faith, keyakinan, kepercayaan. Kepercayaan terhadap sesuatu untuk menuju atau mencapai satu kebenaran. Nah, ini tentunya sangat individual. Jadi betul tadi dijelaskan bahwa sangat tergantung pada tingkat apresiasi, tingkat abstraksi. Pelajaran dari kitab suci itu boleh saja. Tapi manusia, masing-masing individu juga berhak untuk berabstraksi sampai di mana tingkat kebenaran itu. Nah, terus mengenai jangan sampai lah, ini satu hal yang saya lihat, iman dalam satu sisi kalau kita salah penghayati, karena ini mengandung penghayatan terhadap satu kebenaran. Artinya apa? Akan menimbulkan pemahaman terhadap masing-masing individu sampai satu titik. Kalau ini berbeda dan orang belum memahami betul apa sebetulnya kebenaran itu, akan terjadi suatu pertentangan. Apa itu? Ya masing-masing mempertahankan kebenarannya. Contoh sudah banyak sekali. Jadi kebenaran itu yang kita yakini itu harus kita pahami betul. Sebenarnya kalau kita mempunyai patokan bahwa ini harusnya menuju ke arah sesuatu yang harmoni, yang benar. Orang Jawa juga sudah punya yang namanya Mamayu Hayuning Bawono. Nah, maka dari ini ya saya coba untuk berpesan untuk ini, hati-hati dalam menghayati iman. Gaib juga seperti itu. Kaitannya bahwa gaib ini juga satu pemahaman yang kalau orang rasional akan ngomong irasional, tapi sebetulnya rasional juga. Tapi kalau biasa kita menggunakan logika, kita menggunakan ekstra logika, Pak. Jadi di luar logika. Jadi kita sering mengatakan metafisika. Jadi sebetulnya itu bukan monopoli Jawa ya soal gaib itu. Di zaman Yunani, pengetahuan Yunani itu, metafisika itu muncul begini. Jadi kelompok-kelompok yang bisa dipelajari gejala-gejala alam itu dibuka dan ditempatkan pada satu tempat yang namanya kelompok buku-buku fisika. Ada sesuatu fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum-hukum fisika yang sudah diketahui waktu itu. Maka itu juga ditulis, dibukukan, tapi buku-bukunya disimpan di luar ruangan yang untuk menyimpan buku-buku fisika ini. Makanya kelompok itu dinamakan metafisika, gitu, di luar. Artinya hukum-hukumnya belum ditemukan, Mas Jati. Seperti ini sedikit saja mengenai kemarin di koran itu dibahas sempat rame mengenai partikel terkecil yang pernah ditemukan saat ini. Yang namanya, yang karena diambil nama penemunya yaitu partikel Higgs boson. Itu sangat lembut, sangat halus. Terus ada yang mengklaim itulah partikel Tuhan. Tapi kalau saya juga punya keyakinan, punya pandangan, masih ada yang lebih lembut lagi. Dan itu saya belum tahu. Contoh paling gampang itu pada proses, kalau orang Jawa ya punya ajian panglimunan, dia bisa menghilang, hilang betul-betul lenyap. Itu dia terurai, artinya dematerialisasi. Itu jadi partikel apa? Apakah partikelnya Higgs boson seperti yang diselidiki oleh orang-orang barat itu?
bukan itu. Bisa lebih halus lagi dan kita belum tahu. Manusia belum bisa menemukan itu. Jadi pemahaman tentang gaib juga begitu. Artinya, tapi itu ada. Itu ada pemahaman pertama. Ya, jadi kalau bilang nggak ada, terima kasih. Nanti akan berkembang Pak Dadang. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, berbahagialah kita hidup di Nusantara, di antara bangsa-bangsa, di antara kelompok-kelompok atau grup-grup kearifan lokal. Banyak sesuatu dan bahkan contoh saja pada waktu orang kita kalau tidak keliru saya menyebut Bapak Brigjen Bapak Brigjen Profesor Sumantri Harjo Prakoso pada waktu mencari D3 di Leiden sana tentang ilmu jiwa. Orang Barat tercengang, ternyata orang Jawa untuk memahami kejiwaan manusia jauh lebih dalam dibandingkan dari teori-teori Jawa, Rohr, Jung dan lain sebagainya itu. Nah, ini kelihatannya masih menarik, apalagi tadi Pak Dadang sudah menarik ke sana. Kalau saya cermati tadi intinya satu, gaib itu sebenarnya kepentingan sinkronisasi antara manusia dengan manusia. Kalau itu tidak, nanti istilah iman dalam tanda petik mungkin akan menjadi belenggu kita untuk bersilaturahmi. Tadi intinya seperti itu dan ini betul. Yang kedua adalah kita diberi kapasitas untuk menjangkau ke sana sebatas nilai manusia. Yang di dalam era digital ini kelihatannya sudah ada istilah kuantum, mikron, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, jangan kemana-mana para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, menarik, asik, dan bedah dengan semangat, kiprah jadi. Iya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, dengan uraian tadi sudah barang tentu menggelitik pikiran kita. Menggelitik pikiran kita untuk kita lanjutkan dan masih akan kita bedah bersama-sama. Nah, sudah barang tentu tentang gaib ini ada yang jangkauan tertinggi, ada jangkauan yang begitu amat dalam, tapi ada jangkauan yang tiap hari dilakukan, mungkin tidak sadar kalau itu sebenarnya adalah insting atau gerjetnya perasaan lalu menumbuhkan pikiran sehingga menentukan ketepatan untuk bekerja lah. Saya akan bertanya kepada ibu-ibu, ada ibu tiga yang di sini, yang satu dosen, yang dua itu kelihatannya aktif di Bayangkara kelihatannya ini ibu kita ini. Bu, kalau tugas sebagai Bayangkara maksud ibu seorang ibu, ini kira-kira dunia gaib dalam tugas lapangan itu sentuhannya bagaimana Bu? Kira-kira Bu. Sekaligus namanya sinten ingkang ngendikan monggo. Nggih. Terima kasih. Selamat sore, Rahayu. Mungkin kalau dari dunia kami Romo ya, kebetulan saya belum pernah tugas di lapangan yang secara detail seperti orang-orang reserse atau intel. Memang kadang-kadang punya insting gitu. Tapi kadang-kadang insting kami itu juga kena tepat, tapi kadang-kadang juga banyak meleset. Tapi kami yakin memang kadang-kadang gaib itu secara logika kadang-kadang orang tidak mempercayai adanya itu. Tapi biasanya dari pihak kami sendiri, biasanya kepolisian juga kalau orang yang biasa sudah dunianya di dunia yang malam, tahu gitu secara jalannya, kemana arahnya TO kita ini. Dengan insting itu biasanya memang bisa didapat. Gitu. Saya kan bertanya ini atau minimal atau bertanya atau pendapat atau apa ini kepada ini Mas Jati Saputra ini, untuk anak muda sebenarnya dunia gaib itu masih menarik atau tidak, Mas? Jadi benar Ki Jati, terkait gaib dan keimanan ini adalah seperti dua uang mata sisi, adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena begini, sebelumnya seseorang itu akan mengenal gaib, itu pun juga salah satu perantaranya adalah iman. Apakah iman itu? Iman pada dasarnya itu adalah kepercayaan, adalah pemberian secara totalitas. Kita memberikan segala sesuatunya kepada yang maha benar, dengan harapan
kita pun memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dan sebagainya. Terkait dengan fenomena gaib itu sendiri, kami menilai gaib yang diberikan oleh Sang Maha Suci itu pun adalah sesuatu yang benar. Karena sebelumnya perlu dijelaskan, Sang Maha Suci ini yang begitu agung, yang begitu memiliki pengetahuan, memiliki kekuatan, ini memiliki kelebihan. Sang Maha Agung memberikan konsep itu kepada manusia. Ada sesuatu yang berhubungan sesama manusia. Ada yang sesuatu berhubungan dari ketetapan Sang Maha Suci kepada sang makhluk. Ada pula ketetapan dari makhluk kepada Sang Maha Suci. Artinya apa di sini? Nah, ketika Sang Maha Suci memberikan ketetapan kepada makhluk adalah adanya sesuatu yang tidak bisa dirubah, dan itu menjadi hak, menjadi totalitas daripada Sang Maha Kuasa. Makhluk tidak memiliki daya dan upaya untuk mengintervensi. Sebagai contohnya adalah keimanan, sebagai contohnya adalah keyakinan ataupun perasaan ataupun insting. Ini sesuatu yang seseorang biasanya sebut dengan takdir ataupun ketetapan itu. Sedangkan di sisi lain tadi juga ada ketetapan antara sesama manusia. Nah, Sang Maha Gaib inilah yang sebenarnya juga mengatur adanya hubungan sesama manusia. Kalau kita meninjau dari agama manapun, di sana ada assalamualaikum, yaitu selamat, barokah, sejahtera. Itu ada juga salam sejahtera, rahayu, namo buddhaya rahayu, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang di sini kalau kita melihat relevansi daripada Sang Maha Gaib ini kepada manusia? Ini adalah adanya perdamaian, adanya sebuah kasih sayang, adanya harapan untuk ke depan menyongsong daripada kehidupan manusia itu sendiri. Dan relevansinya terhadap kita adalah kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang memiliki kelebihan, memiliki otak, katakan itu, sebagai rasional, memiliki hati. Bahkan kita juga memiliki otak tengah, dan itu diperkuat dengan penemuan-penemuan ilmuwan lainnya. Artinya di sini konsep pemahaman kita terhadap masa depan inilah yang seharusnya kita bangun. Khususnya sebagai seorang pemuda, kita harus membangun bangsa yang kuat. Kita harus memiliki karakter. Apakah karakter itu? Ya inilah yang menjadi pondasi. Sebagaimana kita tadi sudah mencurahkan, kita melimpahkan kita kepada agama. Kita harus memahami secara benar. Kita harus memahami pula adanya hubungan sesama manusia. Bukan berarti adanya ketetapan dari atas ini seolah-olah menjadikan kita menghakimi untuk manusia lainnya. Itulah yang menjadi semangat kita. Sehingga adanya ketetapan, adanya aturan itu kita harus menghargai, dan kedepannya inilah pembangunan daripada bangsa kita ini, khususnya pemuda, adalah kita harus saling menjaga dan saling menghormati. Ya, terima kasih. Ternyata yang muda simpel saja. Kalau pengen mewujudkan gaib, ya bina kerukunan, bina persahabatan. Jangan karena gesekan, karena lirian, karena sang pacar mungkin tangannya kesenggol gitu aja udah tawuran misalnya. Jadi itu semuanya memang bisa direda. Karena kelihatannya setelah kita mendengar tadi itu tentang dunia gaib, ini memang harus pelan-pelan. Tidak salahlah kitab-kitab suci atau ajaran-ajaran leluhur yang mengajarkan kepada kita. Hati-hati belajar tentang gaib. Oleh karena itu harus step by step untuk supaya tidak mendadak tergesa-gesa merasa bisa, lalu timbul justru dengan istilah wong sana iman sini iman, ya toh. Lah kok perang? Nah, itu kan misalnya nggak enak gitu loh, Pak Dar. Kelihatannya ada waktu 2 menit itu untuk session ini tentang perang yang besar, ya. Contoh yang pernah korbannya besar, lebih besar dari perang dunia adalah perang salib. Perang salib itu istilah, ya, istilah sejarah. Sebenarnya disebut perang apapun mungkin bisa. Ahli sejarah menyebut perang salib. Sampai seperti itu apa karena iman dalam tanda petik tadi itu belum menyentuh ke dalam? Pemirsa Dhamma TV yang dirahmati oleh Tuhan, sebenarnya tidak ada satupun perang. Kalau kita mau belajar sejarah dengan arif, tidak ada satupun perang itu yang dibenarkan oleh ajaran Islam, oleh ajaran Hindu, oleh ajaran Buddha dan seterusnya.
Kemudian perang salib itu sendiri itu bukan perang antara Islam dengan Kristen. Tetapi ini adalah perang untuk memperebutkan kuil kekuasaan. Jadi kalau nanti terutama Ki Jati Cilik ini mau mendudah karya Karen Armstrong misalnya tentang perang demi Tuhan. Nah, ini di sana simpulnya tidak ada satupun perang yang demi Tuhan. Yang ada itu adalah perang demi kekuasaan. Nah, kecuali yang memang secara zolim itu diperangi. Ini berbeda. Ketika bangsa kita ini diperangi, maka goibnya bangsa kita, ya, ketika dijajah maka ini akan ada rasa untuk melawan. Nah, perlawanan ini adalah bisa disebut perang suci. Nah, kira-kira begitu ya, Bu Polisi. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Jadi memang oleh karena itu benar juga, kalau kita sudah berani mengatakan iman, sekali lagi iman, itu kan sekarang wacana banyak sekali, harus konsekuensi. Jangan memakai kata-kata itu tapi masih punya rasa benci, tidak gampang untuk saling memecahkan satu dengan yang lainnya. Iki kok ngene iki piye to? Ayo to wong padha Jawa Timure amrih enake piye ya ta? Nanti orang lain yang tertawa terbawa kalau kita cakar-cakaran terus. Jangankan kok selain agama, wong kadang-kadang sesama agama juga pada perang. Ini yang dijelaskan Pak Dart seperti itu. Jangan sampai kita saling bertentangan hanya demi kepentingan pribadi, golongan, dan lain sebagainya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya masih asik kita bedah ini untuk wacana minimal sangu kita atau wacana buat kita dalam kehidupan. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kalau begitu tidak salah. Leluhur kita dengan aksaranya, aksara itu bisa berbentuk lukisan, berbentuk gambar, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa seniman yang terus setia juga dengan mangkok Kiprah Jati ini. Beliau itu Pak Setiawan dari Singosari. Beliau seorang pelukis autodidak. Nah, akhir-akhir ini kita beri PR untuk menggambarkan seperti komik. Kami akan membuat cerita semi dokumenter tentang Kendedes mulai dari dalam kandungan sampai nanti sekitar umur 5 atau 7 tahun begitu, minimal seperti itu. Nah, Pak Setiawan sebenarnya dalam dunia melukis itu sampai di mana? Sentuhan kegaibannya itu. Selamat malam para pemirsa Dhamma TV, matur nuwun Pak Jati. Saya seorang pelukis dan juga pemahat. Memang ada beberapa hal yang kadang-kadang menjadikan pemikiran. Yang paling terkesan bagi saya, tahun 2004 itu saya menggambar panjenenganipun Joko Tingkir, Mas Karebet Pangeran Hadiwijoyo. Ketika itu saya menggambar waktu mau membuat mukanya. Itu selama 3 hari itu tidak jadi dan seperti saya orang tidak bisa melukis. Karena kesal, lukisan itu saya hadapkan ke tembok. Saya tinggal nonton TV, ketika saya menoleh, ada seseorang berbaju hitam dengan rompi pangsi warna hitam. Ketika saya lihat lagi sudah tidak ada. Lukisan saya balik, ternyata saya gambarnya salah. Saya gambar bertelanjang dada dengan celana berwarna biru. Seketika itu juga malam itu jam 1 malam. Lukisan saya rubah dengan apa seperti yang saya lihat. Besok paginya lukisan Joko Tingkir selesai dan kira-kira seminggu kemudian langsung laku dijual, sekarang ada di Solo barangnya. Terima kasih Pak Jati. Ternyata memang hidup itu tidak bisa lepas dengan itu, apapun pekerjaannya. Nah, sekarang ke ide-ide seniman ini, Mas Dimas Agus ini, Mas Dimas Agus, coba tentang dunia gaib itu kalau Anda cermati lewat audio visual atau layar lebar di Cineplex itu, bagaimana relevansinya? Terima kasih Ki Jati Kusumo dan selamat malam pemirsa Dhamma TV. Sekali tempo selamat siang karena diulangi. Karena selamat siang juga karena diulangi hari Senin. Saya punya pengalaman gaib, walaupun saya itu tidak bisa melihat gaib,
tapi di dunia film tuh saya bisa melihat gaib itu begini. Ini yang saya alami. Ketika tahun 2001 saya dipercaya untuk memimpin produksi Kenaro. Ternyata disitulah gaib-gaib, karena saya diperingatkan kalau mau membuat film yang ceritanya itu orang pernah hidup, itu harus kulon nuwun, harus minta izin. Lah minta izinnya itu ke siapa? Orangnya sudah meninggal. Nah, memang waktu Kenaro itu juga tidak sesuai ceritanya, jadi tidak jadi. Di Mojokerto juga gitu, misalkan Mojopahit, Gajah Mata, karena tidak sesuai, jadi tidak jadi. Mungkin gaibnya tidak mengizinkan. Ya, terima kasih. Jadi memang banyak pengalaman di lapangan. Inilah artinya kita hidup tuh jangan sembrono. Menungso ojo rumangsa urip dhewe. Kalau nanti kita merasa hidup sendiri, akhirnya aroganisme, kesombongan. Nah, kesombongan adalah awal dari kekerasan, dan kekerasan itu adalah awal dari kegelapan, dan kegelapan itulah kebuntuan, dan inilah kehancuran. Itulah setan. Artinya hancurnya gara-gara manusia sendiri, bukan karena apa-apa. Oleh karena itu leluhur kita dulu jauh-jauh sudah membuat aksesoris. Ini sebenarnya dulu gelung. Ini namanya mahkota, ya, mahkota yang dipakai oleh para raja untuk menuju gaib. Kita harus lewat 3 tataran. Ini Jamang Mas Sungsun Tigo, trap 3, ya, trap 3. Jadi dunia nyata, dunia rasa, dunia sukma. Sembah rogo, sembah cipto, sembah sukmo. Pasti akan ketemu. Nah, ini kenapa kok mesti akhirnya satu? Apapun yang kita cari tentang gaib dan kebenaran, itu pasti harus bulat, kenceng. Artinya kejujuran. Kejujuran pikiran, kejujuran perilaku, kejujuran segala macam, kebenaran dalam hidup. Nah, supaya nanti ketemu dalam satu titik yang kita cari. Nah, lalu pada waktu kita mencari, di belakang ini namanya Garuda Mungkur. Jamang Mas Sungsun Tigo, kinancingan Garuda Mungkur. Garuda Mungkur itu artinya gaib rumangsa ing dat. Artinya tubuh kita, manusia, saya ngomong, yang lainnya bisa mengerti, ya. Saya menteleng begitu, yang situ bisa marah. Kalau saya tertawa, di situ kelihatannya juga menyambut dengan keceriaan wajah lah. Itulah semuanya karena kita ketempatan gaib yang diberi perangkat, yaitu panca indera. Dan panca indera ini adalah antena untuk menangkap dunia besar atau makrokosmos, karena kita mikrokosmos. Nah, inilah peninggalan leluhur kita paling tidak, dan semua leluhur kita itu selalu cara berbusananya dikaitkan dengan hukum-hukum Sang Maha Pencipta. Memang asik kelihatannya. Dan Pak Dar, ini kira-kira tentang pesan-pesan terakhir Pak Dar, tentang dunia hubungan antara iman dengan alam gaib. Tapi sebelum Pak Dar, kita mohon ke ini ya, ke Pak Dadang ya, pesan-pesan kepada yang muda, karena tadi argumentasi penjelasan tentang gaib ini kok relevansi dengan dunia teknologi sekarang. Sekarang megapikselnya kamera kalau tidak salah sudah 16, sekian megapiksel, ya. Dan kalau dulu nyetel wayang 1 malam itu kaset yang masih digulung gini biasanya 8 kaset. Sekarang 1 flash disk ini bisa memuat 100 cerita atau 100 malam wayang kulit. Itu yang GB-nya mungkin kecil, kalau besar mungkin ribuan. Ini dunia, ini kenyataan, ini karya manusia. Monggo, pesan-pesan terakhir kepada yang muda. Terima kasih Romo Jati. Saya sedikit saja. Jadi pembahasan kita mengenai iman dan gaib ini, semoga untuk yang muda-muda dalam menghayati iman dan gaib itu, yang bisa kita lihat itu adalah produk atau output terakhir. Gak ada yang bisa kita lihat selain itu. Apa produk terakhir itu? Laku kita, perilaku kita. Kalau perilaku kita itu menuju ke sesuatu yang harmoni, yang selaras, artinya hubungan dengan sesama, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan yang ciptaan-ciptaan yang kasat mata. Kalau itu bisa
berjalan dengan harmoni, itulah bahwa berarti kita udah dengan benar menghayati apa itu iman dan gaib. Iya, terima kasih. Monggo Pak Dar, pesan terakhir, karena kelihatannya memang antara iman dan alam gaib itu untuk manusia penting. Monggo pesan terakhir. Pemirsa Dhamma TV, supaya kita tidak di angkasa, tidak di awang-uwung lagi katanya Ki Marto tadi, dan kita ada di hidup yang kasunyatan jati, jadi yang benar-benar bahwa gaib itu kita bisa rasakan. Nah, paling tidak kita datang ke Padepokan Wangon, ya, yang diwengku oleh Ki Jatikusumo ini semua berkendaraan. Masing-masing ekstrim sebenarnya. Ini adalah kendaraan saya. Kemudian ibu juga ini kendaraan saya. Tapi dua-duanya ada dalam kebenaran. Tetapi orang yang memanfaatkan kendaraan, kita yakin dari rumah itu tidak pernah ada yang kepingin menabrakkan kendaraannya. Nah, kalau kita ambil bahwasanya keyakinan kita seperti kita meyakini kendaraan kita ini ada milik saya yang harus saya tumpangi. Ini agama syariat yang harus saya tumpangi supaya saya sampai ke hadirat Tuhan. Ide Sang Yang Widiwasa dan seterusnya. Maka apapun sebenarnya kepercayaan, apapun aliran yang tadi sudah, mohon maaf pinjem Ki Jati. Nah, yang tadi sudah digambarkan dengan cantik oleh Ki Jati, kita ini sebenarnya orang yang paling menjadi TO-nya Ibu Bayangkara negara, ya. Sampai dengan orang yang paling alim, biku, bikuni, biksu, ya, pendeta, romo, kiai, tuan guru dan sebagainya. Itu muaranya hanya satu. Dan semua ditebari nikmat keberkahan seperti makhluk yang mungkin kita anggap paling menjijikkan. Tetapi semuanya itu adalah di bawah naungan Rahman dan Rahim Tuhan. Jadi di sini konsep Islam menyebutkan la haula wala quwata illa billah. Dan illa billah itu adalah maha gaib dalam perspektif Islam. Nah, ini mestinya tidak bisa tabrakan dengan sebutan-sebutan yang lain. Karena apa? Seperti berkendara tadi. Semua ingin selamat menuju satu titik, yakni titik yang maha benar, titik yang maha lembut, tetapi titik yang maha perkasa. Untuk anak-anak kita, Ki Jati coba dilantunkan sedikit Ki Jati. Bisu dulu Ki Jati. Ketika membisu begini, gaibnya kita tidak bisa menangkap. Tapi mohon Ki Jati sekarang gaibnya dipanggil Ki Jati. Inilah suara gaib milik Tuhan. Semua orang bisa menikmati dengan rasa suasana batin yang berbeda. Ada yang demikian kesengsem ing penggalih, demikian jatuh cinta, tetapi ada yang biasa-biasa saja. Kenapa? Bergantung katanya Bopo dari Pak Dadang tadi, bergantung dari bagaimana kita itu mengapresiasi. Oleh sebab itu, mari yakin yang teguh, yang ekstrim. Islam benar, ya. Kristen benar, ya, karena pemeluk masing-masing. Buddha benar, ya, karena memang penganut ajaran Buddha. Konghucu benar, iya, karena memang penganut agama Konghucu. Aliran kepercayaan benar, iya, karena memang aliran kepercayaan. Bahkan yang anti Tuhan pun benar menurut dia, karena memang dia percaya bahwa Tuhan tidak ada. Dan kita harus tetap bersanding, karena walaupun orang itu yang ateisme memaki-maki Tuhan, Tuhan tidak pernah memarahi orang yang memaki-maki itu Ki Jati. Dan bersandara di bulan juga. Betul. Dan selalu diberikan cahaya, kenikmatan, siraman Rahman dan Rahim, siraman sentuhan kasih Ya, sayang. terima kasih, tepuk tangan. Ternyata jagongan kita di Padepokan Wangon di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Disinilah begandringnya. Begandring itu kumpul seperti ini. Digiembleng calon Hanggapaya.
digembleng calon panglima, digembleng calon menteri untuk mempersiapkan negara besar yang namanya Majapahit. Singosari itu awal Majapahit. Bukan Singosari membunuh Kediri. Oh, nggak mungkin membunuh kok bangun tempat suci, candi-candi, berserakan. Nggak mungkin. Ayo kita mulai lagi. Kebenaran. Percaya kepada leluhur kita bahwa leluhur kita adalah jargon dunia. Dan sekarang harus menerangi dunia yang semakin gelap. Ada di ujung peperangan besar. Ini karena kita sering memakai tanda petik tadi itu digunakan yang tidak benar. Wong pribadinya belum benar, kok ngajak orang ngotot supaya benar. Seperti itu mungkin kurang lebih. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita semuanya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada tutur kata bahasa yang ada di sini. Saya dengan seluruh keluarga besar Betipuan juga terima kasih pada ibu-ibu, bapak-bapak yang jauh-jauh sudah mau untuk bersama-sama Dhamma TV berkunjung di tempat para penonton Dhamma yang kami muliakan. Nah, jangan kemana-mana, kita ketemu di hari Minggu jam 19 sore dan diulangi Senin jam 12 siang dengan semangat Ciprajati. Iya, gitu.